Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Kali ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya rangkum dalam Q&A bagian kedua. Ya, jadi kita akan membahas 3 pertanyaan ini. Yang pertama itu bagaimana cara membuat tujuan kunjungan pada buku tamu. Yang kedua itu bagaimana cara menonaktifkan firewall. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana PC yang satu dengan PC yang lain itu biar bisa berkomunikasi. Ya. Nah, penyebab tidak berkomunikasi adalah salah satunya adalah firewall. Nah, ini harus kita nonaktifkan. Ketiga, bagaimana cara membuat SAM otomatis menyala ketika PC dinyalakan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama ke pertanyaan yang pertama. Membuat tujuan kunjungan. Oke, setelah kita aktifkan SAM-nya, kita masuk ke back office. Ya, masuk ke list slide-nya. Pastikan Anda sudah mempunyai anggota ya yang nanti akan berkunjung. Nah, dalam hal ini saya sudah mempunyai anggota bernama Nabila dan Hasan ya dengan barcode 002 dan barcode 001 ya sebagai nomor anggotanya. Oke, lalu kita setting. Pertama kali adalah di pengaturan buku tamu. Ya, kita setting tujuan kunjungannya apa. Sebenarnya di sini sudah ada tujuan kunjungan yang secara default ya. Jadi ada membaca, penelitian, studi tour, refreshing, tugas kuliah, literatur, dan lain sebagainya. Nah, misalkan teman-teman mau menambahkan, misalkan apa ya tujuannya itu belajar, itu nanti silakan tinggal tambahkan aja. Kodenya masukkan misalkan membaca buku. Misalkan bahasa Indonesia kelas ya. Tuh, kelas bahasa Indonesia misalkan. Ya, jadi kodenya terserah, tujuan kunjungannya baru nanti yang akan muncul adalah yang ini. Ya. Kita simpan. Oke, nah nanti akan muncul ya seperti ini. Oke. Baik, kalau sudah lalu kita atur agar di menu nanti semua tujuan kunjungan ini akan muncul. Nah, kita ke menu pengaturan umum, lalu ke pengaturan lokasi ruang, ya. Nah, kita pilih ruang yang kita punya. Misalkan di ruang baca umum nih, kan ruang referensi biasanya jarang yang punya. Kita pakai yang ruang utama ini, kita koreksi saja. Nah, pada pilihan pertanyaan kunjungan kan kalau di teman-teman saya yakin pasti tanpa pilihan awalnya. Nah, ini kita setting tampilkan ruas maksud kunjungan ya, agar pilihan tadi bisa muncul. Lalu kita simpan. Oke ya. Sekarang kita coba. Silakan kembali ke ke localhost 123 biar menu-menu ini muncul semua, lalu masuk ke buku tamu. Nah, di sini teman-teman masukkan password adminnya ya. Contoh saya masih pakai ini slide sama dengan. Oke, lalu pilih lokasi perpustakaan. Lalu pilih ruangannya. Yang tadi sudah kita settingkan ruang baca umum ya. Oke, kita simpan. Nah, di sini ada anggota, non anggota dan rombongan. Nah, nanti tinggal scan aja contoh misalkan yang tadi 001. Selamat datang. Nah, maka tujuan kunjungan ini akan muncul. Nah, saya tadi tambahkan kelas bahasa Indonesia, saya klik. Nah, misalkan lagi anggota nomor 2. Selamat datang. Nah, dia tujuannya belajar. Nah, seperti itu. Ya, mudah ya. Sehingga nanti akan terakumulasi berapa kunjungan hari ini. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, menginjak pada pertanyaan nomor 2. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, tutorial yang mengkoneksikan antara dua PC itu kok tidak bisa-bisa ya di saya gitu. Nah, bisa jadi yang keladinya adalah firewall. Nah, firewall ini adalah seperti namanya tembok api ya. Jadi dia itu menghalangi komunikasi antara dua PC.
yang ingin dikoneksikan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Cara menonaktifkannya? Nah, silakan teman-teman klik tombol start ya. Lalu klik saja Windows Defender ya. Firewall. Nah, ini pilih yang Windows Defender Firewall. Nah, ini nanti lihat turn Windows Defender Firewall on or off. Ya, ini diklik ya. Nah, pastikan posisinya ada di sini nih, turn off Windows Defender Firewall ya. Lalu yang public network juga sama, di turn off Windows Defender Firewall ya. Ini insya Allah aman kalau pemakaiannya kan hanya di dalam sekolah ya. Oke, di close saja. Nah, nanti silakan coba di ping kembali tuh PC-nya ya. Cara pingnya sudah ada dalam tutorial yang cara mengkoneksikan dua PC itu ya. Jadi nanti misalkan contoh ini PC server ya. Nah, lalu misalkan PC yang klien itu adalah, nah pakai ini ya, pakai ping spasi lalu tuliskan IP dari PC yang lainnya. Contoh 192.168.1 misalkan anggaplah 1 lah ya, PC yang jadi opak. Nah, sampai nanti ada tulisan replay seperti ini ya. Kalau misalkan ada replay seperti ini, maka Anda berhasil. Tapi kalau misalkan ada tulisan contoh ya, nah ini replay juga nih 1.12 nih replay, berarti berhasil, berarti dia mau mengobrol ya dengan PC yang IP-nya 12 gitu, ya. Untuk IP ini tergantung dari PC-nya ya, ngeluarin IP berapa. Oke, mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara menonaktifkan firewall. Semoga bisa connect ya PC-nya ya. Nah, apabila masih tidak bisa juga, biasanya kalau untuk sekolah sih kalau biasanya sih tidak ada settingan yang berarti ya, maksudnya settingannya sama kayak di rumahan. Nah, tapi kalau untuk yang di swasta, nah biasanya itu mereka punya tim jaringan. Nah, tim jaringan ini mereka biasanya memang menanamkan firewall itu tidak hanya di PC tapi juga di perangkatnya, di perangkat WiFi-nya. Nah, ini mau nggak mau kita harus koordinasi dengan pihak tim jaringan atau tim IT-nya seperti itu ya, karena itu sudah di luar kuasa kita ya. Itu aja teman-teman ya, untuk menonaktifkan firewall ini tidak hanya di PC server tapi juga di PC klien yang nanti dijadikan opak atau dijadikan buku tamu ya dan sebagainya. Oke, demikian. Lalu kita sekarang menginjak ke pertanyaan nomor 3. Langkah pertama adalah nyalakan SAM-nya. Tampilkannya SAM dulu, biasanya ada di sebelah kanan ya. Nah, ini kalau misalkan dalam keadaan nyala, silakan di stop dulu ya teman-teman. Pastikan portnya hilang. Nah, ketika sudah tidak ada angka-angka di bagian PID sama portnya, berarti sudah aman. Silakan teman-teman nyalakan modul service, tinggal klik aja ya yang Apache-nya, nanti akan ada notif klik yes to install the Apache service. Yes. Kalau klik lagi di MySQL, klik yes to install MySQL service, yes ya. Lalu kita ke menu config ya, di sini dicentang Apache, MySQL dicentang dua-duanya. Lalu di start control panel minimize ini dicentang, enable Tomcat ini di uncheck aja, tidak usah dicentang. Lalu cek default port on startup ini dicentang, dan show debug information tidak dicentang ya. Kalau sudah seperti ini, ada 4 ya yang dicek ya. Lalu klik save. Nah, kemudian silakan ke config yang ada di MySQL ya. MySQL, nah ini sebaris dengan MySQL, ini ada tombol config. Diklik aja my ini ya. Kalau diklik nanti dia akan timbul my ini, lalu klik. Nah, lalu pilih scroll ke bawah sampai menemukan MySQLD ya. Nah, di MySQLD ini teman-teman harus tambahkan ini nih, diketik aja ya. Ini nih ya.
InnoDB ya, diketikkan InnoDB file per table. Jadi cara ngetiknya gini, InnoDB underscore file underscore per underscore table spasi sama dengan onnya besar ya, seperti ini ya. Diketikkan secara manual, ditambahkan aja di bawah tulisan kurung siku MySQLD ya. Ini kata teman saya yang ahli database agar nanti kalau crash itu tidak masih mudah untuk di recovery-nya ya, atau diperbaikinya seperti itu. Maka harus ditambahkan ini InnoDB underscore file underscore per underscore table sama dengan spasi sama dengan spasi onnya huruf besar. Lalu jangan lupa di save, Ctrl S ya, atau boleh file save ya. Lalu klik close ya, tinggal di close aja. Nah, apabila ini sudah dilakukan, maka otomatis nanti ketika teman-teman mematikan PC-nya ya, lalu besok pagi misalkan mau menggunakan SAM lagi, itu tidak perlu dicentang ya, tapi bisa langsung ya. Nanti otomatis SAM-nya otomatis nyala seperti ini tanpa harus diklik-klik lagi. Dan ketika mau selesai bekerja tidak perlu di stop, bisa langsung di shutdown saja ya, karena dia otomatis akan menyala dan akan mati otomatis seperti itu. Mudah ya teman-teman. Itu saja. Semoga 3 pertanyaan ini dapat menjawab beberapa kesulitan dari teman-teman pengguna Elis. Klik like dan subscribe dan aktifkan loncengnya apabila Anda suka dengan konten ini, dan semoga dan sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan tinggalkan. Oke, demikian konten kali ini. Semoga menjawab 3 pertanyaan ini dengan baik, dan silakan tinggalkan komen ataupun ide untuk konten berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Klik like dan subscribe apabila Anda menyukai konten ini dan untuk kemajuan konten Dian Wisnu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.